Kita kirimkan Fatihah kepada guru kami tercinta Ki Haji Muhammad Lutfi Yusuf Al-Banjari yang meninggal 3 hari yang lalu. Walaupun di masa hidup beliau kan tidak suka disebut kiai, tapi tidak apa, penghargaan buat beliau. Beliau lebih suka disebut Ustaz Lutfi daripada disebut Ki Haji Muhammad Lutfi Yusuf. Padahal gelar kiai itu jauh lebih pantas kepada beliau, karena murid beliau yang hafal Quran mungkin bukan hanya ratusan, mungkin saya kira ribuan yang hafal Quran murid beliau, diantaranya yang carang hadapan kita ya. Aku adalah salah satu murid beliau. Beliau sekitar 5 tahun aku belajar di pondok pesantren beliau. Baik, saya akan sebutkan nanti perjalanan hidup beliau sekelumit yang saya ketahui setelah kita baca Fatihah. Ila hadrat Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin, khususnya Syekhina Ki Haji Muhammad Lutfi Yusuf. Bisri Nabi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, dalam asar berbunyi kan inda dzikris salihin tatanazzalur rahmat. Tatkala disebut nama orang saleh, maka Allah turunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau ini ya, saya pribadi sebagai murid beliau yakin seyakin-yakinnya bahwa beliau itu diantara wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin seyakin-yakinnya, yakin, tidak keraguan 1% pun saya tidak ragu bahwa guru saya tercinta Ki Haji Muhammad Lutfi Yusuf salah satu daripada wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak mau menampakkan kemuliaannya di hadapan manusia. Guru yang tidak pernah meminta pamrih, guru yang tidak pernah meminta puji, guru yang tidak pernah mengharapkan dunia dari ceramahnya. Dari mana kita tahu Ustaz? Aku ini hidup beliau 5 tahun Bapak Ibu. Aku ini khadam di rumah beliau, dan biniku itu pelayan bini beliau. Biniku ya, ini Nurhaili, tanya saja kepada santri-santri yang pernah mondok di Al-Ihsan. Biniku Nurhaili itu tukang masaknya istri Ustaz Lutfi, Ummu Khairun, tukang masak dan tukang pijati. Maka biniku itu bisa bekam, bisa ngurut. Itu kenapa? Memang dilatih oleh istri beliau untuk belajar bekam, belajar pijat, khusus mijat beliau. Jadi biniku itu bisa mijat, bisa bekam. Kenapa? Untuk berkhadam. Dan berkah alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah, karena dekat dengan ulama. Dan tawadhu, sering kita makan senampan dengan beliau, nasihat beliau yang saya ingat. Dan hidup beliau ini Bapak Ibu rahimakumullah, beliau ini anak orang kaya ya, anak orang kaya, saudagar minyak di Banjarmasin. Siapa tidak kenal dengan Haji Yusuf Minyak? Itu ayah beliau, Haji Yusuf namanya, Haji Yusuf Minyak, saudagar minyak di Banjarmasin. Tapi pernah beliau difitnah, artinya disebarkan bahwa nyaman pang Lutfi, orang Indonesia kan biasa di kampung di mana di kampung itu biasanya kiai itu kada tabi dihormati, di kampungnya seorang nyaman pang Lutfi aja berangkat kemana-mana, abah orang sugih. Nah, kami ini nggak apa di bawah, kada ada apa-apa. Ternyata tatkala ayah beliau meninggal dunia, abahnya mencari di mana anakku Lutfi. Di saat itu beliau masih di Pakistan, dan di saat itu aku ada di Banjarmasin. Mana anakku nang kada pernah minta duit lawan aku. Abah sugih kada pernah minta duit lawan orang tua, kada nebeng dengan orang tua. Mana anakku nang kada pernah minta duit lawan aku. Dan ditunggu beliau, setelah beliau datang menghadap abah beliau, baru abah beliau itu meninggal dunia. Abah beliau itu di masa-masa abah beliau itu kan akhir hayat stroke itu. Di akhir hayat abah beliau itu stroke itu, santri dorongkan kursi rodanya untuk sembahyang jemaah di masjid. Nah, keturunan orang saleh, walaupun ayah beliau bukan seorang ulama, keturunan orang saleh mencintai ulama.
Dan setiap Jumat khatib manapun yang khutbah di Masjid Al-Ihsan itu pasti makan di rumah ayah beliau, yaitu Haji Yusuf. Pasti makan di situ, dijamu. Makanya anak beliau dipilihlah sebagai seorang ulama, ta'zim kepada ulama. Padahal ayah beliau seorang pedagang sukses, yang dahulunya jual minyak Bekayuh, orang Banjar Bekayuh, jual minyak, sukses jadi saudagar minyak. Nah, anak satu beliau bernama Kiai Haji Muhammad Lutfi Yusuf, dan Ustadz Lutfi ini salah satu dzurriyyat Syekh Arsad Al-Banjari. Dzurriyyat Syekh Arsad Al-Banjari. Ustadz Lutfi ini salah satu dzurriyyat Syekh Arsad Al-Banjari. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi beliau belajar di Kontor di bawah asuhan Kiai Haji Jarkashi di zaman saat itu. Sebelum Kontor belum sekarang Kontor kan pondok pesantren modern, dahulu pondok salaf ya. Dia bilang di semasa aku belajar di pesantren dahulu, beliau ceritakan aku sakit, dia bilang sakit di pesantren, maka datang abahku menghilangi, Lutfi bulik kami ya, bulik. Ujar beliau, bah ulun ini lebih baik, kering sini sakitnya, ulun ini lebih baik kurus di pesantren daripada ulun lama di depan TV. Ulun beliau, karena beliau itu keteguhan hatinya, prinsip hidup, keyakinan tuh Bapak Ibu rahimahullah sejak kecil sudah dimiliki oleh beliau. Makanya orang bertanya kepada aku pribadi, Ustaz, kenapa Ustaz begitu berani menyampaikan agama? Di mana Ustaz belajar? Aku belajar dari para guruku tercinta, Kiai Haji Muhammad Lutfi Yusuf, yang mempunyai keyakinan teguh dalam agama, mempunyai keyakinan luar biasa. Jar beliau, ulun lebih baik kurus mati di pesantren daripada ulun gemuk di depan televisi. Dan di masa belajar beliau belajar dahulu, dan musuh paling berat saat aku belajar adalah kantuk. Untuk apa namanya, menghilangkan rasa kantuk itu, maka beliau di masa di Gontor, maka tidurlah beliau itu sekapeng papan jahitan, satu kapeng papan, kemudian dengan alas bantalnya nyiur, tahu nyiur kan, kelapa itu nyiur, dibaringkan. Untuk apa itu beliau? Padahal abahku menukarkan tilam, ku gulung, tilam ku ikat, sandarkan, ku guring. Tujuannya apa? Supaya aku jangan sampai nyenyak, lelap dalam tidurku. Kan orang beriman itulah qalilan minal laili ma yahzaun. Orang beriman itu sedikit malam tidurnya. Jadi tatkala kata beliau bergerak, kan pertama tidur di atas kelapa itu, atas nyiur itu tidak bisa lawas, satu. Yang kedua, tidur di atas nyiur itu pasti terjatuh, karena bila gerak sedikit tergugur itu. Jadi Ustadz Lutfi ini bukan ulama kaleng-kaleng Bapak Ibu rahimahullah, bukan ulamaan, bukan yang kita ceramah, ini ulama juan nih, ulama yang ahli hadis. Jadi masa belajarnya tertidur aja beliau. Nah, karena dia bilang di waktu belajar di kelas supaya kadang ngantuk, maka ambil kopi itu diaduk lawan uyah. Dan kalau lawan jibilnya, kalau lawan gula itu nyaman makannya, ini lawan uyah, garam diaduk, nanti jibilnya ditabuk tamakan, supaya apa? Supaya menghilangkan rasa kantuk, biar belajar di depan guru tuh kadang mengantuk sama sekali. Itu diceritakan beliau waktu mentarget kami bagaimana menggunakan waktu di saat belajar, di saat belajar. Dan nasihat beliau yang masih ulun ingat, yang bisa diingat. Jadi beliau waktu itu pernah makan senapan dengan beliau, waktu itu berhadam di rumah beliau basuhan piring. Ujarnya, Marzuki, ikam rajin-rajin berhadam lawan ulama, mudah-mudahan ikam kena genalnya jadi ulama. Itu masih ingat waktu itu beliau makan kan beliau tuh hobi makan cabai.
cabenya bapak beliau, ya beliau merezuki ikan banyaknya makan cabai inilah. Orang makan cabai itu kada penggeringan. Ujar beliau, lihat anakku Sidin, anakku tuh suruh makan cabai banyak-banyak, bila makan cabai kuat badannya itu penggeringan. Itu nasihat beliau sambil bergayaan kita waktu makan senampan, makan apa namanya, makan cabai aja beliau banyak-banyak. Itu kan pendapat beliau, yang medis jangan protes ya. Ini kan yang ku ceritakan, yang aku dengar. Dan beliau itu Bapak Ibu rahimakumullah selalu mengajarkan keyakinan. Tidak pernah kita melapor kepada beliau itu solusinya duniawi, tidak pernah. Pernah aku izin mulang, ada urusan di rumah. Jadi beliau Marzuki, anak boleh kah? Iya anak boleh. Ustaz, kenapa boleh? Ada urusan di rumah. Kira-kira ikan bulik itu bisa menyelesaikan urusan ikan kada kah? Buliknya ikan tuh ada pengaruh kada di rumah? Kada ada pengaruh. Jadi kesana ikan bulik. Baik ikan di pondok ini tempatnya kada orang nama maksiat di sini. Nang kedua, di pondok ini rata-rata orang mengaji. Yang ketiga, ikan di pondok itu man kharaja jadi talibul ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Ikan dalam fisabilillah, doa ikan makbul dari ikan di rumah. Ikan berdoa aja di sini supaya masalah di rumah diselesaikan. Yang kedua, pernah aja melapor nah, Ustaz, ulah nak kawin. Cerita, dah gerah kan ada nikah sudah. Dia bilang, oke, rezeki dah. Ikam jangan cari surang lah, aku nak mencariakan. Ya Ustaz, siap Ustaz. Isuk dia beliau telepon aku lah. Waktu itu aku Yaman, telepon Ustaz. Isuk telepon aku, isuk aku kabari siapa calon nikahnya. Telepon isuk, Ustaz ada 5 orang calon nikah. Kamu pilih aja kan, datang ke Banjar, pilih siapa nang ikam hendaki. Baik, datang ke Banjar, dijulungi foto, kemudian Bapak Ibu, ku pilihlah pilihanku kan yang biniku sekarang ya. Itu antik beliau, jar beliau nih ya, waraknya ulama. Jar beliau Marzuki, ini amplop lah. Ikam jangan buka amplop nih kecuali ikam sudah 100% hendak kawin. Karena anak orang nih Marzuki tahu lah ikam, anak orang ini bercadar. Anak orang ini menjaga auratnya, menjaga mukanya. Apabila ikam buka dan ikam hendak melihati aja, bahasanya melanji ya itu, ikam dosa nih. Jangan yang buka lah. Bila ikam sudah niat bujur-bujur hendak kawin baru buka amplop. Ini Bapak Ibu kewaraan beliau. Dan biniku tuh kisah itu, istriku, kisah biniku, aku terus terang semasa aku mondok aku tidak pernah melihat wajah Ustaz Lutfi. Tidak pernah. Kenapa Bapak Ibu? Karena Ustaz Lutfi tidak pernah menampakkan wajahnya di hadapan santrinya. Dan pernah kata beliau satu mobil di depan sama Ustaz Lutfi. Kan Umi Fatimah kan biniku itu kan khadam bini Ustaz Lutfi. Jadi dibawa kemana-mana. Singgah makan bakso. Bapak Ibu rahimakumullah. Singgah makan bakso, ujar Ustaz Lutfi kepada istri beliau, "Mi, turun bawa santri makanan bakso ke warung. Ulun nunggu di anu aja di mobil aja. Karena pesankan bakso, antar bakso ke ulun." Untuk apa itu Bapak Ibu? Agar jangan bercampur dengan santri. Untuk waraknya beliau tuh jangan sampai bercampur dengan santri. Ujar Sidin, Marzuki tahu laikam. Aku kada tahu nang isinya di dalam siapa. Aku kada tahu. Ini pilihan Ummi Zainab. Ummi Zainab itu apa ngarannya? Istri beliau. Ini pilihan Ummi. Ulang kada tahu. Dan aku kada pernah melihat santri ini. Jadi ikam jangan buka lah. Jangan buka kecuali ikam sudah niat bujur-bujur hendak kawin. Jangan nak permainan melihat anak orang gitu. Jadi aku bawa kan itu. Aku bawa hati ini buka enda. Karena memang hendak nikah, tulak dari Yaman hendak orang sudah nikah. Jadi sampai di Bapak Ibu rahimakumullah, sampai di pesawat di saat itu rasanya aku naik pesawat Lion terbang dari Banjar terbang ke Balikpapan. Aku buka aja. Aku buka itu. Hati bingung kan, milihnya bingung. Bapak Ibu singkat cerita, akhirnya sebulan kemudian ditelepon oleh Solusi. Apa ikam? Bujur-bujur nak kawin nak kadang-kadang. Kenapa orang nunggu nih sudah sebulan? Karena dah habar sama sekali. Ya hendak belajar teruskan, jangan permainan, orang kasihan, orang nunggu. Jadi ujar abahku, dah
laki ke Banjarmasin, lihati jujur berhadapan, jangan lihat foto aja, bilangnya cocok kabari kami. Bapak Ibu, perhatikan, kita lihat bagaimana nasib beliau kepada muridnya. Kemudian dipanggil aku oleh Ustaz Lutfi. Ya Ustaz Lutfi, waktu itu kan aku masih santri, kopiah nompel sini. Marzuki Ikam ini bujur-bujur nak kawin, adakah? Itu anak-anak, apa bahasa etamnya apa ya? Dandanan tuh nabujuri. Kan ikamnya hendak bisi bini rapi, bisi bini solehah. Ikam tuh nadi soleh dulu baru bisi bini solehah. Berdandan aja kada baik di sini. Baiki kopiah tuh baiki dulu. Jadi ku baiki kopiah kan santri ya malam santri kan ada gaul kan nompel sini. Kan ada santri paham kita kan, ada kopiah yang tompel kana sini. Agak pastur. Kemudian duduk awal, justru lebih kayak apa? Sudah yakin enggak? Yang mana yang dipilih? Ya aku Ustaz, ini Ustaz. Kan bini ada itu kan. Oh itu aja beliau aku nggak melihat lah. Orang mana aja beliau, orang mana ini? Ya kada melihat Bapak Ibu. Ya aku ini Ustaz. Ya aku ada melihat aja. Simpan nih. Aku kada melihat. Orang mana aja sih ini? Ya aku orang Kalua. Oh orang Kalua sini. Nggih. Zidin, aku teleponkan mahramnya, aku ada 4 dia bilang melakot, aku telepon mahramnya, kaina ikam mahramnya dengan calon bini ikam itu, ikam mulakat tamui, tapi jangan lawas, tidak boleh lawas melihatin anak orang. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, maka diteleponkanlah besok harinya, ini kita lihat bagaimana beliau waraknya dalam beragama. Masuk aku ke rumah Sulpi beliau, nah di dalam sudah ada mahramnya, ikam masuk ke dalam, kayaknya ada calon bini ikam keluar membawa teh. Jadi keluar di balik hijab bawa teh. Ya beliau itu calon bini ikam. Lihati bujur-bujur, lihati tapang-tapang. Dan tak tanyai beliau hakun kada bawa ke Yaman. Itu aja pertanyaannya, jangan tanya macam-macam di sini, itu aja. Masuk aku. Biasa kisahan keluar kan Umi Fatimah keluar. Aku tanyai, siapkah ke Yaman? Siap dia. Nggak mah aku carang. Ustaz lebih sudah cukup. Suruhnya keluar. Beliau Marzuki kayak apa? Mantap aja kah? Jadi cocok Ustaz. Udah 3 hari kita kawinan. 3 hari lagi telepon Abah Hikam, kita bernikahan di sini di Al-Ihsan. Allahu Akbar. Warak betul. Ini pesan beliau terakhir kalau datang di pesantren baru ini pesantren kami kan baru datang beliau di Al-Fattah. Ya beliau Marzuki ikam keliling lah, jangan ikam di pondok aja itu. Ya, ikam keliling jangan di pondok Jersidin. Aku dulu malah pondok itu ujar malah pondok kan aku sering kemana-mana keluar kemana-mana Jersidin. Abahku pandiran aku Lutfi. Ikamnya udah kan pondok. Ikamnya kemana-mana, jadi pondok ini ikam apa pondok ini? Apa jawaban beliau? Bah, biarlah satu Lutfi pergi, nanti akan lahir 1000 Lutfi. Biarlah satu Lutfi pergi, kata beliau, nanti akan lahir 1000 Lutfi. Ini Bapak Ibu keyakinan sampai akhir hayatnya, dan beliau syahid demi membela umat. Beliau syahid demi membela umat. Dan aku harapkan juga media sosial kepada kawan-kawan semuanya, jangan terlalu disebarkan beliau terjangkit virus corona, karena itu belum pasti. Satu ya, itu belum pasti beliau terjangkit virus corona. Kenapa Ibu? Karena etam ini di masa ketakutan. Orang takut itu gelanya sabutnya hantu. Nih ya misalnya kita jam 12 malam jalan di kuburan, takut kalau itu jadi sorangan dalam kuburan, kerewek yang rese, hantu-hantu aja, padahal lain hantu, tikus mah lalu, bayangan lalu disebut hantu, padahal orang nyenteri dari jauh senter disangkanya pocong. Bapak, karena ketakutan apapun dinisbahkan ke corona, acimnya orang corona, ODP. Bapak Ibu rahimahullah, karena ketakutan yang menakuti kita, terjadilah apa yang terjadi Bapak Ibu. Jadi ada seorang waliullah ceritakan dalam kitab, seorang waliullah berjalan ke negeri Syam Bapak Ibu.
Di tengah perjalanan bertemu dengan wabah penyakit. Ujar beliau, siapa engkau? Aku wabah penyakitnya. Oh, penyakit apa? Ta'un. Kemudian Bapak Ibu, beliau tanya, kau mau kemana? Kata beliau, aku mau ke negeri Syam. Berapa lama engkau akan diam di sana? Banyak 2 tahun lamanya, ujar penyakit itu. Ujar beliau, berapa kira-kira korban yang kau makan? Ya, berapa ta'un itu? Kata beliau, 1000 orang. Baik, ya wali, ya maka qadarullah, artinya takdir Allah, sebenarnya 1000 orang akan mati di negeri Syam. Bapak Ibu rahimakumullah, 2 tahun berikutnya maka datanglah si wali tadi ke Syam. Sudah reda kan? Memang aturan Nabi kita, apabila terjangkit di suatu daerah, kita tidak boleh tamah, tidak boleh tamah. Dan yang terjangkit dalam suatu daerah, di dalamnya tidak boleh keluar. Yang sehat tidak boleh tamah, bunuh diri. Kemudian yang dalam keadaan ta'un tidak boleh melarikan diri, tidak boleh melarikan diri, karena sudah takdir Allah, sudah di negeri kita, Bapak Ibu. Nah, kemudian 2 tahun berikutnya datanglah, didengar kabar yang meninggal dunia 3000. Jawab beliau, jinaka, berarti tadi wabah penyakit tadi, bertemulah dengan wabah penyakit. Jawab beliau, kan kau janji dahulu 1000, kenapa 3000? Ujar beliau, aku tidak mengingkari janji. Yang meninggal dunia karena tahun itu 1000, yang 2000-nya itu meninggal karena ketakutan, karena terlampau takut, kemudian jadi pikiran, naik gula darah, naik tekanan, naik kolesterol, meninggal dunia. Meninggal dunia karena apa? Bukan karena ta'un, bukan karena corona, meninggalnya karena takut dengan corona yang berlebihan. Ya Allah, ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya, wahai Allah yang bisa menenangkan hati, tenangkanlah hati kami daripada ketakutan. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf, wahai yang bisa menenangkan hati kami, tenangkanlah hati kami daripada ketakutan. Jadi kita mohon kepada media sosial yang menyebarkan beliau terjangkit, Bapak Ibu, mohon di stop, jangan, takutnya itu fitnah. Yang kita fitnah itu bukan main-main, seorang ulama besar yang bukan hanya diakui orang Kota Bangun, yang bukan hanya diakui orang Indonesia, diakui orang dunia. Rasanya di dunia ini tidak ada satu negara yang tidak kenal dengan Syekh Muhammad Lutfi Yusuf. Ini bukan ulama-ulama kaleng-kalengan, Bapak Ibu rahimakumullah. Makanya sekarang kita lihat, kita buka media sosial, bagaimana ulama-ulama di luar negeri mengirimkan Fatihah buat beliau, karena mengetahui bagaimana perjuangan beliau untuk memperjuangkan agar umat ini dapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ikut tag posting, walaupun kita nge-tag posting, ingat dosanya, itu belum pasti lagi. Oke, ini garis bawah ya, satu belum pasti. Yang kedua, kalau seandainya itu juga corona, bukan aib bagi beliau. Kenapa Bapak Ibu? Sayyidina Ubaidah bin Jarrah, salah satu al-asyaratu al-mubashshiruna bil jannah. Sayyidina Ubaidah bin Jarrah itu salah satu sahabat, 10 orang sahabat yang ujar Nabi 10 ini pasti masuk surga. Bagaimana meninggal Sayyidina Ubaidah bin Jarrah? Meninggal kena penyakit ta'un. Sayyidina Mu'adz bin Jabal, siapa tidak kenal dengan Sayyidina Mu'adz bin Jabal? Dengan apa meninggal dunianya? Meninggal dunianya kena penyakit ta'un, sejenis corona, penyakit yang wabah di saat itu. Dan bahkan Sayyidina Ubaidah bin Jarrah, ya Allah, timpakan kepadaku penyakit ta'un itu. Karena kata Nabi, orang yang kena penyakit ta'un syahid fi sabilillah. Orang yang kena penyakit ta'un itu meninggal mati syahid. Bapak Ibu, kita menangisi meninggalnya Syekh Muhammad Lutfi Yusuf, bukan menangisi meninggalnya beliau. Menangisi kita ini, apakah kita bisa meninggal seperti beliau? Menangisi kita, pantaskah kita jadi murid beliau? Menangisi kita, apakah bisa kita berjuang sebagaimana perjuangan beliau? Beliau itu jarang Bapak Ibu berhari raya di rumah, itu jarang.
Jarang bahagia di rumah, banyaknya di luar untuk umat. Jangan sangka beliau punya istri 3, 1 meninggal dunia, kemudian 2 istri. Jangan sangka bersenang-senangan istrinya. Tanya istri beliau, berapa hari beliau dalam 1 bulan di rumahnya. Anak beliau Ahmad itu Bapak Ibu, ujar Ahmad, ini baru kita dapat kabar dari ujar Ahmad, Mi, Abi sekarang di taman surga kami. Ucapan seorang anak ulama Bapak Ibu rahimakumullah, ketegarannya dari kecil sudah nampak. Ahmad anak beliau, Abi sudah berada di taman surga kami. Jadi seandainya beliau meninggal corona, apakah aib Bapak? Tidak aib Bapak Ibu rahimakumullah. Tidak jadi aib. Sahabat Nabi, jar Nabi khairul qurun qarni, sahabat Nabi pun ada meninggal karena corona. Dan seandainya beliau meninggal corona, terjangkit corona, itu menunjukkan bahwa beliau tahu meronoh ngurusi umat. Artinya beliau dari kesini ke Kota Bangun, satu perjalanan kemana lagi kita tidak tahu. Kemudian kata beliau, mengirimkan chat kepada aku, Marzuki, alhamdulillah ini visaku untuk apa namanya, untuk ke Pakistan sudah keluar, doakan, kita akan datangi Masyaikh. Kemudian beliau datang lagi ke Pakato, di saat itu ke Makassar. Marzuki, alhamdulillah ini sudah apa namanya, Masyaikh alhamdulillah mau datang ke Pakato, berkat tawajuh kawan-kawan kita, berkat doa kawan-kawan kita, alhamdulillah mau datang ke Pakato semua. Untuk umat, keliling untuk umat, bukan bagi melanji Bapak Ibu rahimakumullah, untuk umat. Seandainya beliau terjangkit Bapak Ibu, itu pun korbannya beliau untuk bagaimana umat dikenal dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana umat dekat dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau salah satu orang yang menjaga taharah Bapak Ibu, salah satu orang yang menjaga taharah, kemana-mana membawa lota. Tahu lota itu ceret kecil ya. Mungkin orang yang pernah bersama beliau pasti pernah melihat beliau membawa lota kemana-mana ya. Tahu lota itu ceret kecil harus plastik itu di mama. Bila beliau kemana? Ke Kota Bangun, kita lihat ya. Nggak dapat lagi bang, sudah meninggal dunia beliau. Itu dibawa lotanya. Untuk apa itu Bapak Ibu? Takut air itu mustakmal. Jadi dimasukkan ke lota, maka beliau nanti istinjanya bawa ke lota ke apa namanya, ke WC, nanti beliau istinja dengan lota tadi, dengan ceret tadi. Kala baru dibuka beliau, kala dibasuh beliau, atau kena hati-hatinya dalam beribadah kepada Allah SWT. Dan sampai sekarang Bapak Ibu, ketawaduan beliau, kawanku yang ada di Yaman sekarang, bumi malu dengan tawaduknya beliau. Muridnya, aku kan muridnya Bapak Ibu, sering ngirim SMS sampai sekarang ini. Dan aku heran kenapa minggu ini tidak ada chat daripada Ustadz Lutfi. Biasanya di malam hari akan mengirimkan hadis Nabi yang berbunyi, semoga Allah merahmati seorang yang bangun, ya, rahimahullah wa imra'an, semoga Allah merahmati seseorang yang bangun, qama minal lail, ia bangun di tengah malam, fa shalla rak'atain, kemudian ia sembahyang 2 rakaat, ya, thumma aqama zaujatahu, kemudian ia membangunkan keluarganya untuk sembahyang tahajud. Fa in abad, apabila istrinya tidak mau bangun, nadda fi wajhihi alma, kemudian dia percikkan air. Itu dikirimi beliau, sering itu dikirimi, membangunkan nih, tegak aku ya pemalas sembahyang tahajud untuk sholat tahajud. Itu sampai sekarang Bapak Ibu rahimakumullah. Padahal beliau itu guru kami, dan beliau sering menghubungi bila Kota Bangun, Rezuki, aku nak Kota Bangun nih, ya, kayaknya kamu datangnya aku lah Kota Bangun, aku ada Masjid Al-Fattah. Dikirim Bapak Ibu SMS. Guru yang sangat tawadu. Ternyata aku tanya kawanku yang yang sekarang masih ngajar di Maut, Ustaz Fatur Rahman, kata beliau, Ustaz, aku pun sama, aku dikirimi beliau seperti itu. Diingatkan beliau untuk ibadah itu Bapak Ibu rahimakumullah. Dan beliau sekarang telah tiada Bapak Ibu. Mohon maaf ya, mungkin tidak, mudah-mudahan tidak berlebihan. Untuk kelas Kalimantan pengganti Ustadz Lutfi saat ini mungkin sulit. Kelas Kalimantan pengganti Syekh Muhammad Lutfi Yusuf, keilmuannya, ketegasannya, keberaniannya, pengorbanannya tidak akan bisa ditanding. Kita jadi muridnya ini Supan Bapak Ibu rahimakumullah, ya,
Mungkin kalau tidak berlebihan, bahkan mohon maaf, jangan sampai mungkin ada yang punya guru lain tersinggung. Ini kan etikat muridnya. Di Indonesia pun tidak ada ya, yang punya pengorbanan yang luar biasa. Jadi etam Bapak Ibu melihat pengorbanan beliau ini, ada penyakit deket, ada pengajian, rasa supan aku ya, rasa supan dengan pengorbanan beliau, luar biasa. Dan doa yang sering diucapkan oleh beliau, ya Allah, matikanlah kami ya Allah, jangan di kampung kami. Nanti kata beliau, aku malu ya Allah nanti bertemu dengan sahabat yang meninggal dunia di luar negeri. Apa yang aku katakan di depan sahabat, apa yang aku katakan di depan Nabi kita Sayyidina Muhammad, kepada depan Rasulullah, sedangkan aku meninggal di kampungku. Dan Allah kabulkan Bapak Ibu rahimakumullah, beliau meninggal dunia bukan di kampungnya. Yang kedua kata beliau dalam doa beliau, ya Allah kalau aku meninggal dunia jangan sampai menyusahkan orang lain. Allah kabulkan. Nada siapa ngurusi Bapak Ibu rahimakumullah ya, nada siapa ngurusi meninggalnya beliau. Allah Akbar. Mudah-mudahan Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita tidak bisa, mudah-mudahan anak cucu kita bisa meniru dan menapak tilas perjuangan beliau. Ulama yang luar biasa Bapak Ibu rahimakumullah. Dan aku sebagai murid beliau bersaksi, ini baharuha je orang, usyidukum an hadzal mayyit khair, dan aku mengatakan beliau adalah khair. Dan aku berani di kampung-kampung etam ini jangan coba-coba, orang pemabuk teler, usyidukum ala an hadzal mayyit min khair, mungkin anda tahu, jangan dijawab, jangan memastikan orang itu ahli kebaikan. Itu jinaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau ini, aku pribadi bersaksi Bapak Ibu, beliau adalah ahli kebaikan. Selama aku mondok 5 tahun kurang lebih di pesantren beliau, aku tidak pernah melihat beliau tertinggal sholat berjemaah ya. Pernah beliau tertidur Bapak Ibu, tertidur di emperan nih, di emperan, itu emperan tapi berhatap. Beliau kelelahan, tak datang dari mana tertidur. Jadi beliau, enalah bila sembahyang adzan, bangunnya aku nak istirahat setumat nih. Jadi istirahat beliau. Dibangun itu Bapak Ibu rahimakumullah, kita bangun nih, start sholat berjemaah, langsung beli gas. Nada galatang ngono dahulu, nada tuk langsung beli tuh langsung buuduan. Dan beliau kalau ke Yaman tuh Bapak Ibu, di semasa aku di Yaman, beliau pasti nginap di rumahku dahulu, karena aku nyewa rumah di Yaman, karena aku sudah bini kan, menyewa rumah, beliau nginap. Nah waktu sholat berjemaah itu Bapak Ibu itu sudah siap jalan sholat berjemaah, laju beliau tuh kalau jalan, tidak pernah tertinggal sholat berjemaah. Yang kedua, semasa aku di sana Bapak Ibu, tidak pernah aku melihat beliau itu masbuk. Ini semasa aku mondok 5 tahun, tidak pernah melihat itu masbuk. Dan yang lebih hebat lagi, aku tidak pernah, ini diriku ya, selama mondok situ tidak pernah melihat beliau sembahyang di shop kedua. Pasti beliau di belakang shop. Kenapa? Karena beliau berangkat ke masjid sebelum adzan. Sebelum adzan beliau sudah ada di masjid. Mereka kan kerancakan masbuk. Nah, aku menyebut siapa-siapa ini, aku seorang ya, kerancakan masbuk ya. Kalau beliau tidak pernah tertinggal yang namanya apa namanya sholat dan tahajud juga Bapak Ibu, tahajud. Karena aku alhamdulillah semasa hidup beliau selama mondok nongkai nguruti beliau. Misalnya kan malam markas di Al Ihsan itu kan habis orang bayan sudah selesai hayatus sahabah, habis makanan biasanya beliau duduk, habis musyawarah itu duduk. Nah, biasanya datang aku, Ustaz uruti kah Ustaz? Just ayo aja di sorong beliau, betis beliau kan nih, dia biasa duduk kan uruti ya. Jadi nawarkan diri, jangan ulama nyuruh nguruti baru nguruti. Etam nawarkan diri tentang beliau, uruti kah Ustaz, keuyuhan kah? Diuruti Bapak Ibu. Di sini kita lihat keberkahan ilmu, diberikan Allah keberkahan, diuruti. Waktu itu aku nguruti je beliau merujuki ikam, jangan pikir kawin lah ya, ingin ya carangan beliau, ingin pikir kawin ikam merujuki mun ikam kawin dengan santri yang ada di rumahku sekarang, santri 300-an jisin di rumahku, rugi ikam, umurnya setara jisin ikam. Kayaknya kawin ikam berangkat ke Yaman dahulu, ke Yaman kayaknya bini ikam 10 tahun muda pada ikam, ujar sidin waktu itu kan. Jadi sidin rajini berkhidmat ke ulama, berkah umur hidup ikam, rajini khidmat kepada ulama. Allahu Akbar.
Neta kadang-kadang khidmat disuruh nguruti kena menguruti, apalagi hendak menawarkan diri ya Pak Ibrahim rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan kita bangun nih. Kita Bapak Ibu sangat kehilangan nih ya, tapi ya kita serahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah pasti ada hikmah di baliknya. Kita apalagi kami sebagai muridnya sangat kehilangan, dan hati nasa tersayat-sayat Bapak Ibu. Meninggal beliau kami tidak bisa menyaksikan, meninggal beliau kami tidak bisa mensolatkan, meninggal dunia kami tidak bisa mengantarkan jenazah beliau, bahkan untuk menziarahi beliau untuk saat ini kami tidak bisa karena lockdown. Tidak bisa masuk kita cuma bisa mendoakan kepada beliau ya, berharap mudah-mudahan muncul lagi pengganti beliau untuk meneruskan perjuangan beliau untuk menyampaikan agama, niat beliau menyampaikan agama ke seluruh alam. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Dan beliau Bapak Ibu, ini pelajaran penting, tidak pernah sakit hati, ketawaduan beliau, dan beliau tidak pernah marah. Aku jujur aja, aku ini kan tidak pernah keluar Bapak Ibu, 3 hari tidak pernah, 40 hari apalagi 4 bulan Bapak Ibu. Ini akhlak beliau, tidak pernah perjuki, bahasa kutainya kula nih lah menanggal. Tidak pernah Bapak Ibu rahimakumullah. Apabila ada istimewa aja beliau meruzuki, hadirnya orang istimewa ini, beliau datang ke Lempake, dikabari datang ke beliau datang ke Sungai Siring. Aku ada di Sungai Siring nih, membisai kamu kada repot, kada pengajian, datang sini. Kita datangi Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, akhlak yang luar biasa. Makanya kawan kami bumi pun malu dengan ketawaduan beliau. Mudah-mudahan Allah berikan kita Bapak Ibu rahimakumullah ketegasan, kekuatan iman ya, ibadah sebagaimana ibadah beliau. Dan karamah yang terjadi di masa kehidupan beliau Bapak Ibu, saat itu kurang lebih tahun 2006, kurang lebih 2006, kurang tahu ke tepatnya nih, di bulan Ramadan Bapak Ibu, itu sekampungan melihat tulisan Allah di langit dan di lantainya rumahnya Ustaz Lutfi. Itu disaksikan oleh biniku seorang, karena biniku seorang waktu itu ada di situ. Disaksikan di malam, kalau tidak salah malam 29 Ramadan. Maka Ustaz Lutfi bangunkan seluruh santri, kita sembahyang di atas atap Masjid Al Ihsan. Masjid Al Ihsan itu kan berlantai, cuma lantai atasnya itu tidak pakai ada atap rata. Jadi sembahyangnya di atas. Ya Ustaz Lutfi naikkan kita sembahyang tasbih di atas, karena melihat cahaya. Dan waktu itu disorot media sosial, sampai dikabarkan di media sosial, bukan hanya dilihat orang sekampungan, bertulisan lafaz Allah dari lantai itu, dari lantai sampai ke langit, terang tulisan kalimat Allah, jelas dilihat oleh seluruh santri putra dan seluruh santri putri, dan dilihat oleh orang kampung. Tahun 2006 atau 2005 itu ya. Allahu Akbar, luar biasa. Ini kita wali mastur, wali yang menutup kewaliannya, orang yang tawadhu, tahajudnya, duhanya. Mungkin yang pernah bersama beliau, mungkin ya kawan-kawan di sini tahu siapa beliau ya, tahu siapa beliau, bagaimana ibadah beliau, bagaimana ketegasan beliau, bagaimana kewaraan beliau dalam beragama. Pernah ini banyak makanya saya bilang seharian dari opus pernah datang nih ajaran beliau dengan pemerintah Bapak Ibu. Pernah pemerintah menawarkan saat itu, dan beliau cerita sendiri, menawarkan bantuan kepada pondok pesantren pondok pesantren Al Ihsan saat itu. Jadi beliau kayak apa nih ya bantuannya nih? Jadi pemerintah saat itu pian datang kena ngambil kantor ujar sidin. Mun aku masih mengambil kantor, mohon maaf kada kok. Mun ikam mantar sini, ayo jangan apa. Mun aku masih mengambil kantor di mana aku mandak harga bolang ku enak. Ada orang ulama pagi kantor pemerintah ngambil duit, kada sini ada. Pelajaran yang beliau berikan kepada kita semuanya Bapak Ibu, ketegasan dalam beragamanya. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semuanya, berikan keberkahan kita semuanya, dan mudah-mudahan nih cerita ini kita kisah Ustaz, ada pengajian ceritanya mungkin lebih mantap untuk kehidupan kita, karena terjadi di zaman
di zaman kita Bapak Ibu. Nah, cerita orang saleh itu Bapak Ibu akan kita sebutkan, akan rahmat Allah turun dan bisa kita ambil pelajarannya dalam kehidupan kita. Jangan sampai Bapak Ibu cuilan sedikit penyakit dan penyakit yang belum, mohon maaf, belum pasti lagi, jangan sampai menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaidah fikih mengatakan al-masalih muhaqqaqah muqaddamun 'alal mafasid al-mauhumah. Kemaslahatan yang jelas itu lebih kita utamakan daripada bahaya penyakit yang belum jelas.